yang juga Sekretaris DPW Partai PAN Sumatera Selatan, yang juga digadang-gadang Cawako Palembang. Di sini juga ada Pak Saiful Fadli, dia adalah Bapilu DPW Partai PKS Sumatera Selatan yang masih duduk di Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pak, hari ini kita ada diskusi mengenai tentang siapa pemimpin ideal Palembang. Untuk Pak Jonci, digadang-gadang katanya Pak Jonci bakal maju juga, padahal kan sekarang sudah menjadi Bupati Empalawang. Gimana nih Pak? Seperti yang saya sampaikan, sebagai seorang politisi yang bernaung di Partai Amanat Nasional, bagi saya itu apapun perintah partai, yang penting untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan rakyat Sumatera Selatan, saya siap dipakai barang. Termasuk sekarang penugasan saya jadi Bupati Empalawang. Tak terlepas dari amanat dari pimpinan Partai Amanat Nasional yang berusaha di Empalawang. Perkembangan di Kota Palembang seperti yang dulu banyak teman-teman kita lihat perkembangan. Kalau nanti memang memungkinkan dari sisi popularitas, elektabilitas, dan partai menugaskan saya siap ditugaskan di mana. Saya selalu mengatakan begitu. Artinya masih terbuka kemungkinan, banyak masih 3 tahun lagi ke depan, kita lihat perkembangan di lapangan. Kalau memang rakyat Kota Palembang yang populasinya sudah 1,7 juta ini menginginkan ada perubahan dan itu ada pada Partai Amanat Nasional, ketika PAN menugaskan, why not? Pak, di sini seksi Palembang bagi Bapak melihatnya? Kalau saya tidak ada persoalan seksi tidak seksi, tapi saya lihat itu ke atas kemanfaatan. Ya, saya yang berpartai, berpolitik yang sadar, bukan karena faktor kebetulan, atau persis ketika kita bermanfaat di tengah masyarakat, dimanapun. Itu yang akan saya buat. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu filosofi hidup yang saya pegang sampai dengan sekarang. Pak, di sini ada Pak Saiful Fadli. Bapak melihatnya apakah ada semacam chemistry, Pak? Kalau dengan Adinda Saiful ini dari dulu punya chemistry. Sama-sama di DPD Provinsi. Beliau ini aktivis generasi sudah saya, luar biasa. Seorang pemimpin yang visioner. Ya kalau soal ke depan apa punya chemistry, pasti punya chemistry. Ke depan bisa bersama-sama, ya itu tergantung situasi. Karena politik itu selalu ada negosiasi, selalu ada kompromi. Ketika titik temunya ketemu, ya kenapa tidak? Dua-duanya. Baik di kancah kota maupun di yang lebih provinsi. Terbuka kemungkinan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Saiful Fadli sendiri, gimana Pak keseriusannya untuk maju pada pencalonan Cawako Palembang ini, Pak? Iya, jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Jonci ya, bahwa yang namanya partai politik ini masih sangat dinamis sekali. Apalagi 2024 masih 3 tahun lagi seperti itu. Yang kedua, kami di PKS tentu di PAN juga punya mekanisme partai. Nah, mekanisme partai inilah yang kemudian akan menentukan kadernya. Jadi artinya ketika kader, kami sebagai kader prajurit partai diperintahkan partai untuk maju, maka secara prajurit kita harus siap perintah pimpinan seperti itu. Artinya saat ini kita masih fokus, beliau fokus di Bupati, dan saya juga di Komisi 5 fokus apalagi soal kesejahteraan rakyat. Kita akan mengawal itu secara sungguh-sungguh seperti itu. Jadi saat ini kami belum ditugaskan partai, dan kapanpun partai akan menugaskan, ya insya Allah kita akan siap seperti itu. Tanggapan Anda sendiri terhadap Pak Jonci seandainya nanti bisa berduet gitu? Saya kira Kak Jonci luar biasa, ya. Di tengah kondisi pandemi Empalawang masih settle, ini terbukti, ya. Artinya beliau pemimpin yang piawai, ya, dalam kepemimpinannya. Dan saya pernah di DPD Provinsi dan saya melihat beberapa kali kami dalam pansus yang sama dan selalu happy ending, artinya sukses ketika memimpin teman-teman, ya. Nah, inilah yang kemudian saya kira menjadi daya tariknya dari Kak Jonci ini sendiri. Apalagi saya tadi katakan bahwa di Empalawang, pintu masuk Empalawang itu adalah dusun beliau di Dusun Sawah, dan saya lahir di Padang Burnai. Di situ adalah orang Palembang semua asli. Jadi artinya secara chemistry saya kira ini sudah ketemu, ya, saya dengan beliau ini. Jadi saya banyak belajar juga dari beliau, karena beliau aktivis yang getol di zamannya, anggota DPRD, ya. Ketika mahasiswa beliau sudah menjadi anggota dewan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi saya banyak belajar dari sosok seperti Kak Jonci ini, seperti itu. Berarti bakal ada komunikasi lebih lanjut, Pak? Biarlah waktu yang menjawab. Oh, Yang pasti kopi bareng. Siap.